Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau telah memberikan segala-galanya bagi kami. Tiada sesuatu pun yang tidak kau berikan yang paling indah, yang paling hebat, yang paling luar biasa, yaitu dirimu sendiri. Seperti hari ini peringatan Santo Fransiskus Assisi, dengan gambarnya dia mendapatkan dirangkul oleh Yesus. Yesus memberikan diri kepadanya, bahkan memberikan anugerah yang paling besar juga dalam hidupnya, stigmata, luka-luka Yesus diberikan kepada Santo Fransiskus Assisi. Terima kasih Tuhan, semoga kami bisa meladan santo ini dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020, kita diajak untuk merenungkan bahwa Tuhan telah memberikan segala-galanya bagi kita. Seperti lukisan dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya. Tuhan menyiapkan kebun anggur. Anggur disiapkan dengan bangunan, dengan tanah, dengan segala sesuatu yang perlu supaya kebun anggur itu berbuah dan menghasilkan buah yang manis. Ada tembok, ada tanahnya dipupuk, disegarkan. Segala-galanya dilukiskan sebagai tempat yang bagus, yang indah untuk ditanam dengan anggur. Tetapi ternyata buah anggurnya menghasilkan buah yang masam, tidak menarik, dan Tuhan murka sehingga membiarkan anggur itu dikuasai oleh binatang-binatang. Tetapi dalam bacaan Injil hari ini kita melihat bagaimana kisah tentang pohon anggur itu juga dilukiskan dalam bacaan Injil ketika dikatakan Tuhan menyiapkan kebun anggur. Lalu setelah disiapkan sedemikian rupa sedemikian baik, maka dipanggillah pekerja untuk menanam, menyuburkan, dan menghasilkan buah. Tapi buahnya itu ternyata tidak diberikan kepada si tuan empunya pemilik kebun anggur. Dikirimnya orang utusan-utusan yang dipercayai, yang sungguh-sungguh orang dari sang pemilik. Tetapi kemudian sang utusan itu pun dilukai, dicederai, bahkan anaknya pun dilukai. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa yang sebetulnya terjadi yang mau dikatakan oleh Injil, bacaan Injil hari ini, bahwa Tuhan memberikan segala-galanya kepada kita, segala-galanya. Apa yang tidak Tuhan berikan? Tuhan memberikan keindahan, memberikan hidup kita, memberikan alam semesta, memberikan kehidupan roh, jiwa, tubuh, dan raga kita dengan segala kelimpahan yang sungguh indah yang diberikan Tuhan. Dan kita diharapkan untuk bisa menghasilkan buah yang berlimpah. Ternyata kita menolak. Kita tidak memberikan buah yang layak dalam kehidupan yang sesungguhnya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa yang mau disampaikan? Sekali lagi, kita harus bersyukur. Ya, bersyukur dan bersyukur. Kita diberi anugerah yang luar biasa, yang terindah dalam hidup kita. Bukan hanya alam semesta yang indah yang kita lihat di dalam video ini, tapi lebih daripada itu, Tuhan memberikan anaknya, memberikan rohnya, memberikan malaikat, memberikan Bunda Maria, memberikan Yesus sang penebus, sang penyelamat, diberikan kepada kita supaya kita bahagia dan selamat. Tetapi apakah kita menghasilkan buah? Apakah hidup kita berbuah? Pertanyaan yang harus kita jawab dengan jujur. Apakah hidupku sekarang ini berbuah? Buah apa yang kuberikan kepada Kristus? Buah apa?
Apa jawaban cinta Tuhan kepada kita? Apa yang terungkap dalam hidup kita? Apa yang terjadi dalam diri kita? Apa yang Tuhan nyatakan dalam diri kita? Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita bertanya dalam hati. Kita bertanya dalam diri kita masing-masing. Apakah hidupku sungguh-sungguh hidup yang seperti yang Tuhan harapkan? Apakah cinta Allah yang begitu besar itu sudah kita jawab? Ini yang menentukan. Sebetulnya kalau mau jujur, Tuhan sudah mencintai kita lebih dulu kepada kita. Kita tidak perlu menjawab cinta, tapi kita mengalami cinta Tuhan itu dulu. Itu yang menjadi fondamen. Ketika orang tidak mengalami cinta Tuhan, merasakan, melihat cinta Tuhan, sulit bagi dia untuk menjawabnya. Saudara, sekali lagi saya bertanya kepada kita semua, kepada Anda. Apakah aku mengalami, merasakan cinta Allah itu dalam diriku? Sebesar apa pengalaman cinta itu? Maka ketika orang sungguh mencintai Allah karena dia lebih dulu mengalami cinta Allah yang sudah diberikan kepada kita. Pengalaman akan Allah, pengalaman akan cinta inilah yang sebetulnya menjadi kunci di dalam pengalaman kehidupan rohani kita. Sekali lagi ini menjadi kunci. Kunci di mana kita mengalami cinta Allah yang sudah Ia berikan kepada kita. Kalau ini tidak terjadi, jangan heran maka hidup kita menjadi tidak berbuah. Ya. Lihat pohon nangka ini. Ya. Berbuah begitu banyak, begitu besar, begitu luar biasa. Sebentar lagi akan panen, ya, menghasilkan buah yang manis. Dan itu mengembirakan bagi kami, bagi komunitas. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi kuncinya adalah sejauh mana kita mengalami cinta Tuhan yang besar itu. Nah, saya yakin bahwa kita semua mengalami itu. Tetapi mungkin pengalaman itu di kepala. Tapi mungkin pengalaman itu di sekedarnya. Ya. Kita tanyakan pada diri sendiri. Sebesar pengalaman itu dalam hidup kita. Sebesar itu jawaban kita juga kepada Kristus. Ya, ketika kita mengalami, katakanlah pengalaman dengan Yesus itu 100% atau 50%, jawabannya juga sebesar 50% itu. Kedua, bagaimana kita bisa mengalami pengalaman cinta Tuhan itu? Saya menganjurkan kepada Anda, sederhana tetapi yang selalu saya ulang-ulang, duduk diam hening, melihat seluruh proses hidup kita. Sekali lagi, duduk diam hening sunyi. Ya. Kita melihat, mengalami, merasakan pengalaman disentuh oleh Tuhan itu. Pengalaman dicintai oleh Allah itu. Ketika itu kita terjadi, saya yakin hidup kita akan berubah. Sekali lagi, hidup kita akan berubah kalau kita mengalami cinta Allah itu. Dan kita akan menjawabnya sebesar kita mengalami cinta itu. Tadi pada awal mula saya men-syuting Santo Fransiskus Assisi memeluk Yesus yang tersalib. Saya suka dengan bukan lukisan, gambar itu. Karena itu melukiskan betapa dekatnya Allah Yesus dalam diri manusia dengan pelukan, rangkulan, pengalaman. Ya, Santo Fransiskus Assisi. Keterlukaan Yesus. Ketika kita ikut serta dalam keterlukaan Yesus, maka sebetulnya itu tanda bahwa Tuhan sangat mencintai kita.
Maka para penulis pengarang rohani mengatakan ketika kita mengalami luka, sebetulnya luka bukan karena kesalahan kita, bukan karena apapun juga penderitaan kita, itu sebetulnya Tuhan mencintai kita dengan sungguh-sungguh. Ingin supaya apa yang dimiliki oleh Yesus itu sungguh-sungguh menjadi bagian dari diri kita. Kita ikut serta dalam penderitaan Yesus. Jadi ketika kita diajak untuk ikut serta dalam penderitaan Yesus, itu sebetulnya kita berada dalam posisi yang sungguh luar biasa. Kita dicintai, dikasihi oleh Allah. Ya. Anda percaya atau tidak? Tetapi itulah keyakinan dari para penulis pengarang pengarang rohani. Ya. Dan itu yang diakui oleh banyak orang. Maka mari saudaraku terkasih, kita jawab cinta Allah yang besar itu dengan hidup kita, dengan diri kita, sebesar cinta yang kita alami dari Yesus. Semoga Santo Fransiskus Assisi melindungi Anda, menguatkan Anda, menyegarkan, mendorong Anda untuk semakin memberikan diri kita semua kepada Kristus yang mencintai kita. Sekali lagi Tuhan memberkati Anda semua dengan kasih yang melimpah. Dan Tuhan mengasihi kita dengan rahmat-Nya yang berlimpah. Di depan sana ada Gunung Panderman, gunung yang di batu yang sungguh-sungguh memiliki kenangan indah para Karmelit yang ada di Indonesia ini. Karena mereka dididik di kota batu yang indah, sejuk, nyaman ini. Tuhan memberkati Anda dengan kasih yang melimpah bagi Anda dan dikuatkan bila kita mengalami segala penderitaan. Karena dalam penderitaan itulah Yesus mengajak kita ikut serta dalam penderitaannya. Berkat Tuhan atas Anda semua. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.